Hello, welcome back to my channel with me, Mr. Baim. Today I'm going to teach you about part of speech. But before that, please follow and like this channel. Part of speech, here it is. Actually, what is part of speech? Ya, apa sih artinya part of speech, teman-teman? Part of speech itu adalah klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat dari suatu bahasa. Atau bisa dikatakan part of speech itu adalah kelas kata. Kemudian what are the functions of part of speech? Ya, salah satunya adalah dengan mengetahui part of speech, seseorang dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat. Kemudian part of speech juga merupakan suatu langkah, teman-teman, ya, langkah pertama yang dipelajari ketika belajar bahasa Inggris. First step, ya, teman-teman, ya. Kegunaannya adalah untuk memahami banyak bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, I have two sentences to analyze. Saya punya 2 kalimat, teman-teman, ya, yang teman-teman bisa menganalisis sebenarnya word by word, ya. Di setiap kalimatnya ini, ya, per katanya teman-teman bisa mengklasifikasikan atau tidak. Oke, baik. Yang pertama, they visit my house every Sunday. Nah, teman-teman lihat di sini. Ada they, ada visit my house every and Sunday. Nah, teman-teman bisa tidak mengklasifikasikan atau part of speech-nya apa di sini? Ya, yang nomor 1. Ya, they apa, visit apa, my apa, house apa, every apa, and Sunday apa. Ya, begitu juga for the sentence number 2, the boy shouted loudly in the class this morning. Bisa teman-teman mengklasifikasikan 2 kalimat ini, ya. Oke, baik. Kalau teman-teman masih belum bisa, so listen for explaining about part of speech. Ya. Oke, baik. Di sini, teman-teman, unsur kebahasaan dalam bahasa Inggris atau part of speech, ya, dalam bahasa Inggris ada 8, ya, there are consists of 8 parts. Yang pertama adalah nouns, kata benda. Kedua, pronouns, kata ganti. Ketiga, verbs, kata kerja. Keempat, adjectives, kata sifat. Kelima, adverbs, kata keterangan. Keenam, prepositions, kata depan. Ketujuh, conjunction, kata penghubung. Kedelapan, articles or determiners, kata penjelas. Kita akan membahas satu-satu, teman-teman, ya. Ya, mulai dari nouns sampai articles or determiners secara singkat. Oke, untuk penjelasan detailnya secara terpisah, ya, nouns, pronouns, ya, dan sebagainya itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. So, kita bahas tentang nouns terlebih dahulu. Oke, the first part of speech, ya, teman-teman, di sini ada nouns, yaitu kata benda. Ya, digunakan untuk memberikan nama orang, benda, hewan, tempat, ide, atau konsep. Ya, seperti Baim itu nama benda juga, ya, teman-teman, ya. Ada book, example-nya book, table, water, Mr. Smith. Ya, itu adalah noun atau kata benda. Oke, yang berikutnya adalah pronouns. Pronouns merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata noun. Ya, mengganti kata noun yang tadi, ya, teman-teman, ya, mungkin menggantikan nama orang di sini, teman-teman, ya. Oke, for example, she, it, he, they, we, I, you. She itu untuk menggantikan perempuan, ya, dia artinya adalah dia perempuan. It, ya, menggantikan sebuah kata benda atau binatang. He menggantikan kata ganti atau subjek dia laki-laki, ya. They itu mereka, we itu kami atau kita, I itu saya, dan you itu bisa kamu, bisa kalian. Oke, baik. The next is verbs. Verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan atau keadaan dari subjek untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Example, work, think,
sit, dan masih banyak yang lainnya. Ya, verbs ini teman-teman posisinya itu biasanya ada setelah subjek. Jadi subjek dulu baru diikuti oleh kata kerja. Baik, kata kerja itu banyak modifikasinya teman-teman ya. Bisa verb ing, bisa verb 2, bisa verb 3 gitu ya. Atau verb 1. Oke, lanjut ke number 3 adalah, ini adjectives number 3 ya teman-teman ya. Adjective merupakan kata sifat yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun maupun pronoun. Contohnya big, smart, said. Ya, ini memberikan keadaan ya, menyatakan keadaan si kata benda tersebut. Berikutnya adalah adverbs, kata keterangan. Sesuai dengan namanya, adverb berfungsi untuk memberikan keterangan. Ya, contohnya quickly, yesterday, enough. Nah, adverb ini sebenarnya dibagi menjadi 3, teman-teman ya. Ada adverb of time, of manner, of place. Ya, nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan berikutnya. Berikutnya prepositions. Preposition memiliki fungsi untuk menunjukkan hubungan antara noun dengan kata lain. Ya, preposition ini kata depan teman-teman biasanya ya, disebut sebagai kata depan. For example, in, on, at, without, for, by, and so on. Masih banyak yang lainnya. Oke, berikutnya lagi adalah conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang mempunyai fungsi untuk menghubungkan dua kata, frase atau phrase, clause, ya, sampai menjadi sebuah kalimat. Nah, teman-teman, conjunction ini bisa teman-teman bisa menghubungkan antar kalimat juga, ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara kata, phrase atau frase, klausa dan kalimat itu berbeda semua, teman-teman ya. Berbeda patternnya juga berbeda. Oke, contohnya but, yet, and, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya ada articles or determiners. Ya, ini artikel atau disebut juga sebagai determiners. Ya, ini adalah part of speech untuk menunjukkan kejelasan suatu benda. Menunjukkan suatu benda. Ya, menjelaskan suatu benda. Contohnya and, the, ada lagi yang lain? Ada teman-teman. Ada this, that, these, kemudian those, ya. Itu juga sama, merupakan articles atau determiners. Berikutnya ada interjections. Nah, interjection merupakan part of speech yang digunakan untuk mengungkapkan emosi. Ya, biasanya merupakan kata oh, ya, hey. Nah, ini adalah interjection, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya adalah ini ternyata sudah semua teman-teman ya, sudah semua sampai ke interjection. Yang berikutnya adalah teman-teman setelah after listening about my explanation, so teman-teman bisa menjawab tidak ya. Yang di sini yang tadi ya. Oke, coba kita analyze ya, coba teman-teman ya. Yang pertama, they visit my house every Sunday. Oke, baik. Ini kita analisis teman-teman ya. They ini masuknya ke pronoun. Ya, kelas katanya ada pronoun, ya kata ganti yang tadi. Kemudian visit merupakan verb, kemudian my adalah determiner, ya. Kemudian house itu adalah kata benda, every itu adverb, ya kata keterangan. Sunday itu adalah kata benda, ya Sunday kata benda. Okay, number 2, the boy shouted loudly in the class this morning. Ya, the-nya determiner, boy-nya noun, shouted-nya verb, kemudian loudly-nya adverb, in adverb, ya, kemudian the-nya determiner, class-nya noun, this-nya determiner juga, dan morning-nya adalah noun. Oke, teman-teman, sesuai nggak jawabannya dengan yang teman-teman tadi ya, yang di awal tadi ya? Kalau memang sudah sesuai, teman-teman coba untuk latihan lagi. Oke, latihan di sini teman-teman, silakan kerjakan di rumah sendiri ya, supaya memperlancar teman-teman lebih memahami lagi melalui exercise. Ya, teman-teman, analyze each words in the sentence below. Teman-teman menganalisis word by word dari 4 kalimat yang ada di bawah ini. Oke.
Oke, begitu teman-teman ya. Ya, kalau memang masih membutuhkan pertanyaan, teman-teman bisa kontak saya, ya, bisa menghubungi saya atau lebih intens lagi menonton semua materi-materi yang saya share di channel saya ini. Okay, finally, thank you for watching. I hope you can understand and still watch the other videos in this channel. See you later and thank you.